Oke, kita lanjutkan sekarang. Sekarang yang kedua. Faktor kedua mengapa fikih menjadi sangat maju dan mencapai puncak kejayaan di periode Abbasiyah. Yang kedua adalah al-hirsu ala tarbiyatul umara tarbiyatan diniyatan. Para khalifah itu benar-benar memperhatikan pendidikan anak-anak mereka, yaitu para pangeran-pangeran tersebut. Umara itu jamak dari amir, pangeran, dengan pendidikan agama. Kalau di periode pertama tadi para khalifah, kalau di pertama ini khalifah kan memberikan perhatian yang sangat besar kepada para fuqaha itu kan. Sementara yang di kedua mereka nggak hanya ngopeni fuqaha saja, tapi anak-anak mereka juga diperhatikan, yaitu para pangeran-pangeran tersebut. Sehingga anak-anak mereka pinter gitu. Sebagai contohnya adalah Al-Mahdi, itu nama khalifah, mengirim anaknya yang bernama Hadi dan Harun ar-Rasyid ke Mu'addab. Wa talaba minhu ayyaqra'uhuma al-Qur'an, dan meminta kepada Mu'addib ini untuk membacakan kepada mereka berdua Al-Qur'an dan mengajari sunnah dan juga athar sahabah. Wa talaba minhu ayyubayyina lahuma fadlul hukama fi mawa'idhihim, dan juga Al-Mahdi ini meminta kepada Mu'addib ini untuk menjelaskan keutamaan-keutamaan para hukama dalam nasihat-nasihat mereka. Itu. Jadi Mahdi sendiri itu mendidik Harun al-Rasyid dan Al-Hadi, dipersiapkan dengan keilmuan yang matang. Nah, yang nomor dua adalah sekarang Harun al-Rasyid sudah jadi khalifah ya. Nah, Harun al-Rasyid ini juga mengutus anaknya Al-Amin dan Al-Ma'mun kepada halakohnya Imam Malik di Madinah. Gitu. Saat Imam Malik ini menolak kehadirannya di istananya, liyu'allima ibnatahu. Nah ini. Jadi dalam artian waktu itu Harun ar-Rasyid itu menyuruh Imam Malik untuk datang. Imam Malik, kamu datang sini ke Irak sini. Silahkan ajari anak saya. Imam Malik gak mau gitu. Karena Imam Malik gak mau, akhirnya Harun ar-Rasyid mengutus anaknya yaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun ke Madinah untuk belajar. Udah, kamu belajar sama Imam Malik sana. Nah gitu. Yang nomor tiga, saat Imam Muhammad bin Hasan Asyibani itu mengarang kitab Sair, Ar-Rasyid, Harun al-Rasyid itu mengutus anak-anaknya untuk pergi supaya mendengarkan pelajaran-pelajarannya. Nah, jadi di sini sebab kedua ini mengapa fikih kok berkembang pesat? Ya karena para pangeran dari khalifah atau anak-anak khalifah itu dididik dengan pendidikan yang sangat tinggi, sehingga menjadikan mereka orang-orang yang berilmu. Sekarang faktor ketiga yang menjadikan ilmu fikih berkembang sangat pesat di sini adalah hurriyatur ra'yi, kebebasan berpikir. Nah ini, kanal ulama fi hadzal asr yatamatta'una bil hurriyah al-wasi'ah. Para ulama di periode ini itu menikmati kebebasan berpikir yang sangat luas dalam pembahasan keilmuan. Walaisa lihat sultan alaihim kainan man kana, enggak ada yang bisa mempengaruhi mereka dan enggak boleh ada yang memaksa mereka. Maka daripada itu mereka beristihad dan mengistimbatkan hukum atau mengambil kesimpulan hukum dari berbagai sumber yang bermacam-macam, kemudian mengajarkan hal ini kepada manusia. Dan tidak ada beban jika seorang ahli fikih itu menyelisihi pendapat ahli fikih yang lain, nggak ada yang beban, ya karena bebas gitu loh. Kamu punya pendapat, saya punya pendapat, dan pendapat saya dan kamu berbeda, itu nggak ada halangan dan nggak apa-apa. Ini yang dimaksud dengan kebebasan berpikir. Jadi kebebasan berpikir di periode Abbasiyah ini, seseorang tidak dianggap berdosa hanya karena menyelisihi pendapat orang lain. Ini tidak apa-apa. Nah, meskipun kebebasan berpikir itu bebas, tapi bukan berarti tanpa batas. Ini adalah batasan-batasan kebebasan berpikir. Wa yanbaghi an nusyir ila anna al-hurriyah ar-ra'yi indal mujtahidin lam takun mutlaqah. Kebebasan berpikir di periode ini enggak bebas banget gitu. Lam takun mutlaqah itu enggak bebas. Tetapi ada batasan-batasannya yang harus diikuti oleh beberapa fuqaha. Ada batasan-batasannya.
Batasan apa itu? Apa sih? Batasan yang paling umum, yang paling utama terletak di paragraf ini. Jangan pernah menyinggung urusan politik. Nah ini. Jadi meskipun para fuqaha, para ulama bebas berpendapat dan bebas menyelisih pendapat satu sama lain, tapi untuk urusan politik ini jangan coba-coba diikut campur. Karena kalau ndak, khalifah yang akan turun tangan dan akan menghukum para fuqaha yang ikut campur dalam urusan politik. Apa ini contohnya ini? Contohnya misalkan di sini adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, ini Imam Malik ini. Nala Imam Malik radhiyallahu anhu min Abi Ja'far Al-Mansur asyadul azab. Jadi Imam Malik itu mendapatkan hukuman dari Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Mengapa Imam Malik mendapatkan azab dari Khalifah Abu Ja'far Mansur? Karena Imam Malik berfatwa bahwasanya talak atau talak cerai yang dipaksakan itu nggak sah gitu. Dalam artian seseorang dipaksa seseorang untuk mencerai itu nggak sah. Imam Malik berfatwa seperti itu. Nah, mengapa kok Abu Ja'far Al-Mansur kok marah terhadap fatwanya Imam Malik yang dimana talak dengan paksaan itu nggak boleh? Karena para Abbasiyah itu sudah bersumpah di hadapan manusia akan mencerai siapa saja yang tidak mengakui keberadaan khalifah, yang tidak membaiat mereka. Nah ini karena adanya faktor politik yang dimana saat itu para Abbasiyun para pengikut Abbasiyah itu bersumpah akan mencerai istri yang tidak mengakui keberadaan khalifah. Ini kan paksaan, cerai paksa itu. Nah sementara itu Imam Malik berfatwa cerai yang dipaksakan itu tidak sah. Nah yang seperti ini ikut campur dalam urusan politik dan khalifah nggak suka. Akhirnya Abu Ja'far Al-Mansur ya memberikan hukuman kepada Imam Malik. Contohnya lagi di sini, Wadaraba Abu Ja'far Al-Mansur, Imam Abu Ja'far Al-Mansur ini memukul Imam Abu Hanifah dan mengadabnya. Karena kenapa? Karena Imam Abu Hanifah menolak untuk menjadi hakim saat ditunjuk oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Penolakan Imam Abu Hanifah ini dianggap oleh Khalifah sebagai pembangkangan terhadap negara dan itu masuk kepada urusan ikut campur urusan politik. Maka daripada itu diazab sama Imam Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, jadi seperti itu. Jadi meskipun para khalifah itu meskipun para fuqaha itu mendapatkan kebebasan berpikir, tapi kebebasan berpikir tersebut tidak mutlak atau bukan berarti tanpa batas. Ada bagian yang harus ditaati, yaitu jangan sampai menyentuh urusan politik. Ini jangan sampai disentuh urusan politik, jangan disentuh, ini bahaya. Karena itu wilayahnya khalifah. Oke, sekarang yang keempat. Sebab keempat mengapa fikih berkembang sangat pesat. Kathratul jadal al-ilmi wal munadharat bainal fuqaha. Banyaknya perdebatan ilmiah dan juga perdebatan di antara para fuqaha. Ya jujur saja, dengan adanya perdebatan maka keilmuan itu hidup. Kalau nggak ada perdebatan kan nggak hidup. Berarti kan ada paksaan dalam keilmuan di situ. Gitu. Nah ini. Amma fi hadzal asr faqad imtadda ila usul al-adillah wa dzalika. Bentar, jangan ini dulu. Di sini arfa al-fiqh al-islami ikhtilaf fi masail fi ahdi sahabah wa tabi'in kama marra. Kita mengetahui bahwasanya fikih itu ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat dalam berbagai masalah di zaman sahabat. Oke, kita tahu di zaman sahabat sudah terjadi perbedaan pendapat. Seperti halnya ikhtilaf atau perbedaan pendapat dalam warisan dan juga memerangi orang-orang yang enggak mau berzakat. Nah, akan tetapi perbedaan pendapat tersebut itu meluas atau bahkan menjadi besar saat muncul madrasah yang ada di Irak. Madrasah Irak itu kan madrasah Ra'i itu. Dan madrasah Hijaz. Nah, perbedaan pendapat itu menjadi semakin besar karena ada madrasah Irak dan juga ada madrasah Hijaz. Mengapa perbedaan pendapat antara madrasah Irak dengan madrasah Hijaz menjadi besar? Ya karena itu tadi, kalau madrasah Hijaz itu tekstualis banget, sementara madrasah Irak itu enggak tekstualis dan dia menggunakan ilah sama hikmah itu tadi. Wa fi hadzal asr, dan di periode ini yaitu periode Abbasiyah, balaghal khilaf asyaddahu. Ikhtilaf itu menjadi besar dan meluas perbedaan pendapatnya daripada di masa
sahabat dan tabi'in. Yang dimana di masa sahabat dan tabi'in perbedaan pendapat itu hanya ke cabang-cabangnya saja. Tapi di periode Abbasiyah ini perbedaan pendapat itu meluas sampai ke dalil-dalilnya. Mengapa perbedaan pendapat itu meluas sampai kepada dalil-dalilnya? Dalam artian dalil ini bisa dijadikan sebagai hujah apa enggak? Ada yang berpendapat bisa dijadikan hujah, ada juga yang berpendapat tidak bisa dijadikan hujah. Nah, ini ada sebab-sebabnya. Mengapa sebab-sebabnya terjadi perbedaan pendapat yang sangat banyak itu? Yang pertama adalah kasratul fuqaha wa tijauhum ila ijtihadil mutlaq. Banyaknya sekali para fuqaha yang dimana mereka memiliki pandangan untuk ijtihad secara bebas. Ini karena banyaknya fuqaha dan dimana fuqaha tersebut memiliki pandangan untuk berijtihad secara bebas, ya terjadi perbedaan pendapat akhirnya. Yang nomor dua adalah adanya usaha dari banyak mereka untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran kepada manusia dengan jalan berfatwa dan menghafalkan pendapat-pendapat dan membukukannya. Banyak di antara para fuqaha di Abbasiyah itu menyebarkan fatwa mereka. Sehingga saat satu ulama menyebarkan fatwa, ulama lain juga membuat fatwa, maka kadang-kadang fatwa ini bertentangan gitu. Kemudian yang nomor tiga, hasan nas ala sair fi rukabi hadil ahkam fi hayatihim. Ya, menganjurkan kepada banyak manusia untuk berjalan kepada hukum-hukum syariat Islam. Oke, itu. Nah, sekarang al-murad bil jadal fi hadil asr. Mereka itu berdebat apa saja sih ini? Mereka debat apa saja sih? Debat yang mereka lakukan di periode ini adalah berputar di seputar makna. Apakah makna ini lughah atau makna ini makna istilah gitu. Jadi secara lughah mereka juga berdebat. Ini maksudnya gini, enggak, maksudnya gini. Nah, gitu. Juga mereka juga berdebat dari apakah kata tersebut hakikoh atau majas. Loh, enggak, hatta ini hatta hakikoh, enggak, hatta ini hatta majas. Nah, ini mereka berdebat di seputar itu. Kemudian wasyamula dzalikal umur alatiyah, dan juga mencakup hal-hal berikut ini. Perdebatan mencakup hal-hal di bawah ini. Perdebatan tentang kitab dan sunnah dan hubungan keduanya dengan yang lain. Kemudian perbedaan pendapat atau perdebatan di seputar perkataan-perkataan sahabat dan juga amalu ahlil Madinah. Jadi Imam Malik itu kan berpendapat bahwasanya amal ahlul Madinah ini kan sebagai dalil. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak bisa itu dijadikan sebagai dalil, sehingga juga terjadi perdebatan. Kemudian perdebatan terkait dengan qiyas, istihsan, maslahah mursalah sampai yang lainnya. Jadi beberapa ulama itu ada yang menggunakan qiyas, tetapi ada juga yang tidak menggunakan qiyas. Contohnya di Madrasah Ra'i itu menggunakan qiyas, tapi yang Madrasah Hijaz enggak pakai qiyas. Istihsan, Imam Abu Hanifah itu pakai istihsan, tapi Imam Malik enggak pakai istihsan. Terjadi perbedaan juga. Masalah mursalah dan yang lain akan kita bahas nanti di bab yang akan datang. Oke, sekarang ini pengaruh karena adanya perdebatan, peninggalan. Karena ada perdebatan, efeknya apa sih nih? Efek adanya perdebatan. Yang nomor pertama, itajahal fuqaha fi kitabihim ila uslub al-jadali. Para fuqaha itu memakai uslub perdebatan dalam kitab-kitab mereka. Jadi kalau nanti antum berada di Al-Azhar ada fikih usul fikih Nasi sama fikih Syafi'i Nasi, itu di kitab-kitab kuno, kitab klasik tersebut itu terdapat uslub atau terdapat susunan kata yang seolah-olah itu perdebatan. Mereka mengatakan demikian, kemudian mereka juga menjawab, saya menjawab demikian. Nah, seperti itu. Yang nomor dua, efek yang ditimbulkan dari perdebatan, ittisa' dairatul fikih wa zuhurul ara al fikih allati laha qimatuha. Nah, ini wilayah fikih itu meluas dan juga munculnya para pendapat-pendapat ahli fikih yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Oke, udah. Wes, ini udah enggak usah ini hadaf ini khomisan sekarang. Ini sebab kelima. Sebab kelima apa? Sebab kelima mengapa fikih mencapai puncak kejayaan di masa Daulah Abbasiyah. Kasratul waqa'i al-jadidah. Banyaknya hal-hal yang baru belum pernah terjadi sebelumnya. Itasat futuhat Islamiyah fi ahdil Abbasiyin. Di masa periode Abbasiyah itu mereka banyak melakukan futuhat Islamiyah atau menaklukkan wilayah-wilayah. Wa amma nurul Islam katsiran fil hadarat al-ariqah. Yang dimana akhirnya cahaya Islam itu menyinari beberapa peradaban-peradaban yang sangat luar biasa atau peradaban-peradaban yang sudah maju.
Wa tafarraqal fuqaha fil amsor, para fuqaha menyebar di berbagai seluruh penjuru dunia. Fawajadu amamahum adat taqalid nudzuman ijtimaiyatan wa qadhaiyatan wa iqtisadiyatan. Akhirnya mereka menemukan di hadapan mereka, yaitu para fuqaha yang tersebar di seluruh penjuru dunia ini, menemukan di hadapan mereka adanya banyak adat dan juga perbuatan-perbuatan dan juga peraturan-peraturan masyarakat dan juga hukum-hukum masyarakat, ekonomi masyarakat. Beberapa hal tersebut baru, belum pernah mereka jumpai sebelumnya. Nah, karena banyak hal-hal baru yang mereka jumpai, akhirnya ya apa? Akhirnya terjadi banyak pembahasan masalah fikih. Saat masalah fikih terjadi banyak pembahasan, akhirnya wilayah fikih meluas dan fikih menjadi maju itu. Oke, sudah sekarang. Udah itu, sekarang nomor 6. Nah ini, ta'atsaral uqul bi tsaqafatil umam mukhtalifah. Ta'alafat Islamiyah. Maksudnya apa ini ta'atsarat uqul? Para akal ini maksudnya ya para fuqaha itu juga terpengaruh dengan peradaban berbagai banyak masyarakat yang bermacam-macam. Umat Islam bercampur dengan berbagai jenis yang bermacam-macam seperti Arab, kemudian Persia, Romawi, dan juga pemeluk agama lain seperti Yahudi dan Nasrani dan Majusi dan yang lainnya. Jadi di sini intinya hampir sama dengan nomor 5. Kalau nomor 5 itu banyaknya kejadian-kejadian baru. Yang nomor 6 ini mengapa fikih menjadi tinggi atau menjadi fikih menjadi puncak kejayaannya? Karena umat Islam bercampur dengan umat-umat yang lain seperti Persia, Romawi, dan juga bercampur dengan pemeluk agama lain seperti Yahudi, Nasrani, dan juga Majusi. Saat mereka bercampur, maka adat mereka juga bercampur. Kemudian setelah itu pandangan-pandangan mereka juga ada banyak terpengaruhi, sehingga membutuhkan banyak ijtihad fikih yang dimana ijtihad tersebut belum pernah dijumpai di masa Nabi Muhammad SAW. Oke, udah itu. Sekarang nomor 7. Mengapa ilmu fikih maju banget? Ya karena mereka membukukan berbagai macam keilmuan dan menerjemahkan buku-buku keilmuan. Ya sudah kita pelajari bahwasanya di periode ini banyak sekali buku-buku dari Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan mereka juga mengarang kitab-kitab sendiri. Sampai nanti kita perhatikan bahwasanya seluruh madhab yang keempat itu ya timbul di periode Abbasiyah ini. Kemudian setelah itu kita juga menyaksikan bahwasanya kitab-kitab fikih Imam Bukhari, kitab hadis Imam Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Tirmidzi disusun di zamannya Abbasiyah ini. Jadi di zaman ini fikih menjadi maju karena banyak orang nulis buku, intinya gitulah. Nah, kemudian Tadwinul fikih ini ini adalah masuk kepada sabian ini ya. Fikih itu fikih di periode ini dibukukan. Di periode ini fikih dibukukan. Kemudian habis itu juga ada usul fikih juga dibukukan. Selain fikih juga dibukukan usulul fikih, tadwinu usulul fikih. Sekarang apa sih bedanya fikih sama usul fikih? Fikih itu produknya, kalau usul fikih itu pabriknya. Jadi usul fikih itu adalah cara untuk mengistimbat hukum fikih. Sementara kalau fikih itu adalah produknya itu sendiri. Tadwinul fikih. Nah, sekarang ini caranya. Cara fikih dibukukan. Fikih dibukukan ada beberapa cara. Yang nomor pertama adalah kanal faqih yaktubu ara'ahu fatawahu binafsihi. Seorang ahli fikih menulis pendapat-pendapat dan fatwa-fatwanya dengan dirinya sendiri. Maksudnya faqih menulis fatwa dirinya sendiri. Yang berikutnya adalah udah ini. Nah, juga ini hampir sama ini. Manahiju tadwinul fikih islami. Cara metode pembukuan fikih Islam. Yang pertama adalah tadwinul fikih mukhtaliton bil hadits wal athar wa aqwalus sahabah. Membukukan fikih tapi fikih tersebut bercampur dengan hadis Nabi dan bercampur dengan athar dan aqwalus sahabah. Itu yang pertama. Cara metode untuk membukukan ilmu fikih, yaitu yang pertama membukukan ilmu fikih dan mencampurnya dengan hadis Nabi. Yang nomor 2 adalah tadwinul fikih tadwinan mujarradan anal hadits wal athar. Ini membukukan fikih yang dimana fikih tersebut nggak ditulis ro'yun tapi murni berupa hadis-hadis yang berhubungan dengan ilmu fikih dan juga athar sahabat.
Kemudian habis itu yang nomor 3 adalah cara ketiga untuk membukukan ilmu fikih, hunaka thoriqah salitsah fi tadril fikih an ashabiha bitadwini akam fikihiyah ma'adillatiha, membukukan ilmu fikih dengan cara dalil-dalilnya. Nah, ini. Jadi fikih dibukukan juga disebutkan dalil-dalilnya. Dan sekarang tadwin usul fikih sudah kita bahas tadi, usul fikih itu apa. Nah, ini usul fikih ini dibangun atau dibukukan di masa di periode Imam Syafi'i. Walaqad da'a Imam Syafi'i la hadzal amal. Imam Syafi'i terpanggil untuk membukukan ilmu usul fikih. Karena kenapa? Di dalam periodenya Imam Syafi'i itu terjadi banyak perbedaan pendapat. Bahkan perbedaan pendapat itu dalam hal usul atau dalam hal pondasi-pondasi untuk menyebutkan untuk pondasi-pondasi yang dimana pondasi tersebut digunakan untuk menjadikan hukum. Wa fiturukul istihad, dan cara istihad. Intinya saat di zamannya Imam Syafi'i ini banyak sekali terjadi perbedaan pendapat sampai perbedaan pendapat tersebut mengarah kepada pondasi-pondasinya atau usul-usulnya. Maka untuk membatasi para mujtahid itu agar tidak lepas dari usul-usul Islam, Imam Syafi'i membukukan ilmu fikih supaya para mujtahid itu berjalan di atas jalan yang sudah ditetapkan. Itu Imam Syafi'i. Nah, kemudian sebab ke-8, mengapa fikih menjadi sangat maju di periode Abbasiyah? Tarjamatul Kutub al-Ilmiyah. Ya, jelas sekali di periode ini buku-buku diterjemahkan, seperti buku-buku yang berasal dari Yunani itu banyak diterjemahkan. Nah, sudah ya. Nah, udah itu saja. Ada 8 faktor yang dimana mengapa fikih Islam menjadi sangat istimewa di periode Abbasiyah. Sekarang masadiru tasyrif fi hadzal asri, sumber-sumber hukum syariat di periode ini. Ya, intinya di periode ini muncul berbagai banyak sumber baru selain kitab sunnah, selain Quran, selain kitab sunnah ijma qiyas. Ada hal-hal baru, ada sumber hukum baru yang dimana sumber-sumber hukum ini kadang-kadang satu ulama menerima tapi ulama lain nggak menerima. Kalau kitab sunnah ijma qiyas kan seluruh ulama menerima, hampir semua menerima. Tapi di sini di periode ini muncul berbagai macam sumber hukum yang dimana sumber-sumber hukum itu ada yang menerima, ada yang tidak. Contoh yang pertama adalah istihsan. Apa itu istihsan akan kita kupas di bab yang akan datang. Istihsan ini Imam Abu Hanifah menerima, tapi Imam Syafi'i nggak menerima istihsan. Kemudian ada maslahah mursalah, ada istishab, ada satu dzara'i, ada amalu ahlul Madinah. Perbuatan ahlul Madinah itu adalah Imam Malik menggunakan amalu ahlul Madinah sebagai dalil. Tetapi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah tidak menjadikan itu sebagai dalil dan tidak mengakui itu sebagai dalil gitu. Kemudian ada qaul sahabi, ada uruf itu adat, kemudian ada syariat sebelum Islam. Nah, hal-hal ini terjadi perbedaan pendapat, apakah bisa dijadikan dalil apa tidak. Nah, itu ya. Ini sumber-sumbernya. Sudah. Nah, sekarang karakteristik pensyariatan Islam di periode ini. Ada beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama, balaghal fikih Islami fi hadzal asr haddun nadj wal kamal. Fikih Islam di periode ini mencapai kematangan dan kesempurnaan. Di periode ini fikih itu menjadi sangat matang dan sempurna. Nomor 2, dhahara fi hadzal asr al-a'lam minal fuqaha alladziina aqarra lahum al-jumhur bi zi'amah wa saddara fa wajada hadzal asr katsran minal ulama al-mujtahidin. Di periode ini muncul berbagai ulama yang diakui oleh banyak orang, contohnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan berbagai ulama-ulama yang lain selain ilmu fikih seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan lain sebagainya. Banyak muncul keilmuan yang diakui oleh banyak orang. Yang nomor 3 adalah nasyat fi hadzal asr madzhab fiqhiyah muta'addidah. Di periode ini muncul berbagai macam madhab fikih. Seperti madhab 4 itu munculnya ya di periode ini, jadi di periode Abbasiyah. Nomor 4, istadda al-khilaf haula masadir tasri'. Ikhtilaf perbedaan pendapat itu ternyata tidak hanya sampai ke cabang-cabangnya saja, tapi juga mengarah ke sumber-sumber hukumnya saja. Sampai mengarah kepada apa yang bisa dijadikan dalil dan apa yang nggak bisa dijadikan dalil. Itu perbedaan pendapat sampai di situ. Nomor 5, asbahal lil hukumat madhabiyah fi qada'i fi hadzal asr. Nah, misalu dzalika anna fiqh Abu Hanifah madrasatu tastatiru al-Hasaniyah fi daulah al-Abbasiyah. Nah, ini. Jadi para hukumah atau para khalifah Abbasiyah itu menjadikan madhab suatu imam sebagai madhab daulah. Contohnya adalah madhabnya Imam Abu Hanifah, yang dimana madhabnya Imam Abu Hanifah itu menguasai kehidupan Islam
di periode Abbasiyah, dan mazhab Imam Abu Hanifah itu sampai sekarang juga menguasai jazirah Arab, seperti halnya mazhabnya Imam Abu Hanifah dipakai sebagai mazhab daulah di Mesir saat ini. Kalau di Indonesia kan Syafi'i, kalau di Timur Tengah sana mayoritas Imam Abu Hanifah. Nomor 6, di periode ini dibukukan berbagai macam ilmu yang bermacam-macam. Contohnya adalah ilmu fikih, kemudian ilmu sunnah, dan ilmu usul fikih. Nomor 7, itisad huwatul khilaf binal fuqaha. Ya, dalam artian ya perbedaan pendapat meluas di kalangan para fuqaha. Nomor 8, zuhur mustalahat fiqhiyah muta'addidah, banyaknya atau munculnya berbagai macam istilah fikih yang bermacam-macam. Itu nomor 8. Nah, udah. Al-athar at-tasri'iyah fi hadzal daur, ini adalah peninggalan tasri' di periode ini. Ada beberapa peninggalan. Yang pertama, peninggalan yang bisa kita amati sampai sekarang dari periode ini adalah zuhur kutubus sihah was sunan al-dunat fi hadzal daur. Munculnya buku-buku sahih dan juga buku-buku sunan. Jadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Turmudi, dan sebagainya itu muncul di periode ini. Dan ini adalah peninggalan di periode Daulah Bani Abbasiyah. Yang kedua, tadwinul fikih wa ahkamuhu jami'ul masail al-mutartibah bi mawdu'in wahidin ba'duha ma'a ba'd. Ya, intinya adanya pembukuan ilmu fikih dan juga hukum-hukumnya. Membukukan ilmu fikih. Yang nomor 3, tadwinu ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih juga dibukukan di periode ini oleh di tangan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i membukukan ilmu fikih itu di ilmu usul fikih di periode Daulah Bani Abbasiyah. Oke, itu saja. Terima kasih, akan kita lanjut nanti yang ini tarian Darut Taqlid wal Bina. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.